يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum bro. Wih, Wih, waalaikumsalam. keren juga nih ente nih ngurusin kebun sekarang. Enggak, nih hobi baru gua nih. Oh, Kebetulan kan pohon pisang gua udah gede nih. ah. Tapi kebetulan nggak buah-buah nih. Oh gitu. Ente udah nggak hobi futsal lagi nih? Ya, futsal nih masih tetap bro nomor 1. Cuman nih kayaknya hobi baru gua aja. Wah mantep nih ente nih. Badan jadi makin keker dong nih ya. Beraktivitas fisik mulu nih soalnya nih ente nih. Kagak juga sih bro. Tapi nih ngomong-ngomong nih, Hah? ini pohon pisang gua kenapa nggak berbuah ya? Padahal udah lama loh nih pohonnya. Oh gitu ya? Iya, udah gede begini nih pohonnya nih. Nah, gua tahu nih. Pasti gara-gara sekarang bulan Februari. Emang kalau bulan Februari tuh gua bawaannya sial aja. Tahun kemarin nih, bulan Februari, rumah gua kemalingan. Astagfirullahaladzim. Kok lu jadi nyalain bulan Februari ini sih bro? Gak boleh lu ngomong kayak gitu bro. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya bro. Gak sadar gua kalau ngomong kayak gitu tadi. سيدي يا رسول الله. Kemudian tatoyur, percaya dengan anggapan sial. Ya, percaya dengan anggapan sial. Berbunyi burung gagak. Nah, ini sudah ada yang meninggal. Bunyi burung hantu ini begini pula. Ya, ini termasuk perkara tatoyur. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya dosa-dosa selain syirik, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, kalau dia beristighfar faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah pasti akan mengampuninya. Karena Allah adalah Rabb, zat yang maha pengampun. Sebanyak apapun. Maka istighfar penggugur dosa. Istighfar mengampunkan dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa. Maka ini maksud dengan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik dengan amal soleh, dosa syirik itu bisa terampuni. Ini maksudnya. Sehingga beliau jadikan ayat ini sebagai hujjah yang pertama yang menyatakan tentang syirik itu dosanya besar dan tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman ayat 13, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi kalau ada perbuatan zalim yang paling besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang sangat besar. Kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan hujjah oleh beliau, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ayat ini hanya potongan. Sebenarnya ada dua ayat, ayat 72 dan 73 menjelaskan tentang besarnya dosa melakukan kesyirikan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang tetap dalam melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah pasti mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah dalil Bapak Ibu yang berbahagia yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak dihisap amalnya. Apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil?
Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil pada definisi sebagaimana yang telah kita jelaskan, syirik besar mampu menghapuskan keislamannya, syirik kecil dia menghapus pahalanya. Syirik akbar mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik kecil disebut syirik kecil dalam dalil namun tidak sampai derajatnya kepada syirik akbar, atau disebut oleh para ulama dengan perantara menuju syirik akbar. Kemudian yang ketiga, syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam, sementara syirik kecil hanya menghapus pahala dari amalannya. Kalau dia, bagaimana cara membedakan syirik besar dengan syirik kecil? Dapat dilihat dari dalil tegas yang menyebutkan tentang syirik kecil. Misalnya disebutkan dalam hadis, sesuatu yang aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini disebutkan dalilnya bahwa itu syirik kecil. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan kata syirik dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam di awalnya. Seperti dalam hadis yang disebutkan sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, pelet dan syirkun termasuk ke dalam syirik kecil. Nah ini disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, dipahami oleh para sahabat dalil bahwa perbuatan itu termasuk syirik kecil. Dalam masalah pemahaman dalil, para sahabat yang lebih paham, mereka lebih memahami Al-Quran dan hadis. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali